Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, hari ini aku udah lama banget ya gak bikin vlog, jadi kali ini aku bikin vlog lagi. Kayak aku sekarang lagi sering bikin short ya, video. Tapi sekarang aku lagi pengen giatin bikin vlog lagi. Bakal random sih kayaknya, tapi semoga kalian tetap suka dan gak bosan, oke? Oke, di video vlog kali ini sebenarnya ini lebih ke apa ya, share pengalaman aku aja tentang aku merawat anabul aku gitu. Kayak sekedar info, mungkin bisa jadi pembelajaran biar kalian juga lebih memperhatikan anabul kalian, terutama kucingnya di sini karena aku peliharaannya anabul kucing, jadi sebenarnya ini lebih sharing tentang perkucingan gitu ya. Ya semoga sih ini bisa jadi apa ya, info ke kalian semua biar kalian gak ngalamin apa yang aku alamin dan biar anabul kalian tuh nggak seperti anabul aku yang udah nggak ada sekarang. Oke, kalau kalian tahu sebenarnya aku punya peliharaan anabul kucing namanya Puma, tapi dia udah nggak ada dari 22 September 2024. Dia nggak ada, dia pergi. Maaf banget kalau misalkan omongan aku kurang jelas atau nanti tiba-tiba aku nangis karena jujur aku masih sedih sampai sekarang. Sebenarnya sedihnya bukan karena nggak rela ya, aku udah ikhlas, cuman kayak ingat momen-momennya bersama anabul aku. Oke, kalau kalian pernah lihat video vlog aku sebelumnya tentang kucing-kucing darah, kalian bisa lihat. Nanti linknya aku taruh di description box, kalian bisa lihat. Itu Puma, dia pertama kalinya kencing darah di situ. Itu sekitar umur dia 2 tahun kalau nggak salah ya, karena itu udah lama banget aku lupa. Itu pertama kalinya Puma kencing darah, dan waktu itu kan aku pernah share ke kalian kalau aku kasih Vistacid ya, kalau nggak salah, aku lupa nama obatnya, pokoknya aku tulis di sini nih. Itu pernah aku kasih dan bener-bener itu 2 hari aku kasih itu dia emang kencing darahnya tuh hilang, dan itu dia udah nggak pernah kencing darah lagi. Tapi ketika mulai masuk bulan Juli kalau nggak salah, Juli, itu tiba-tiba dia lemes. Pertama dia nggak mau makan, terus ya aku pikir biasa dong karena emang kadang Puma tuh nggak mau makan. Tapi ketika aku biasanya kasih makanan, jadi sebelumnya Puma tuh aku kasih makanan live cat ya kan, live cat. Tapi ketika biasanya Puma nggak mau makan, biasanya aku beliin dia kayak Royal Canin gitu. Biasanya dia ada ngambeknya gitu, selama itu dia ada ngambeknya gitu kan. Tapi pas aku beliin Royal Canin, dia tetap nggak nafsu makan nih. Wah, aku udah langsung kayak, wah ini nggak biasanya, ini pertama kalinya Puma kayak gini, kayak bener-bener nggak nafsu makan kan. Sampai akhirnya dia masih mau minum, jadi aku masih perhatiin dia minum. Tapi emang Puma itu minumnya tuh emang sedikit. Nah, dan nanti aku jelasin ke belakang, oke? Kenapa anabul kalian kalau minumnya dikit kalian harus perhatiin. Itu emang si Puma nih minumnya dikit. Tapi di situ aku tuh masih belum paham banget ya. Ternyata kalau kucing kalian minumnya dikit itu kalian mesti aware, karena ternyata tuh bahaya ya kan. Jadi waktu itu Puma tetap mau minum tapi sedikit-sedikit karena aku mikirnya ya Puma udah biasa minum dikit. Tapi pas besoknya, dia masih mau makan dikit-dikit, tapi pas besoknya dia benar-benar nggak mau makan. Dan tiba-tiba aku ngeliat dia keluar darah dari kelaminnya gitu kan. Aku langsung panik dong. Jadi itu pagi-pagi dan aku bawa ke pet shopnya tuh siang, sekitar jam 11. Aku bawa ke pet shop dan kata dokter ternyata Puma tuh kencing darah atau fluid ya biasanya fluid. Dan katanya ini harus di kateter dong. Tapi saat itu pet shopnya itu di situ di klinik deket rumahku itu dia nggak ada apa ya, kateternya tuh lagi habis atau apa aku lupa gitu ya. Sekalian direferensin lah, suruh pindah klinik buat sekali USG sama di kateter. Kalau misalkan mau rawat inap lagi boleh balik lagi. Oke, aku akhirnya pindah pet shop. Aku kateter di sana dari USG, ternyata emang katanya dia udah banyak kayak apa ya, pasir ya, kalau pasir atau apa ya, pokoknya waktu itu udah banyak banget. Akhirnya Puma di USG di kateter. Oke, di situ katanya dokter ngasih tahu aku emang udah banyak apa ya namanya, ngumpul gitu loh, darahnya tuh udah ngumpul banyak. Tapi katanya sih nanti dikasih aja makan Royal Canin SO 3 bulan, dan katanya kalau misalkan masih kencing darah nggak apa-apa karena dia masih ngeluarin. Oke, jadi pas udah dikasih tahu aku balik lagi ke pet shop aku sebelumnya yang pertama, dan Puma dirawat sekitar 4 hari atau 5 hari di situ rawat inap. Dan akhirnya setelah 4 atau 5 hari itu pulang. Dari situ Puma udah sehat lagi dong, udah sehat lagi. Aku udah seneng banget karena Puma udah makannya tuh udah lahap banget, minumnya tuh udah banyak banget. Dan jujur pas di sana pun aku dikasih tahu kalau si Pumanya harus diperhatiin minumnya, jadi harus emang banyak biar dia ngeluarin apa ya, darah-darah yang ngumpul, jadi biar cepat balik lagi pipisnya warnanya normal lagi. Dan waktu itu aku senang banget karena emang Puma waktu itu abis dari di kateter itu kencingnya minumnya tuh jadi banyak banget dan makannya tuh jadi lahap ya kan. Aku senang banget di situ. Abis itu menjelang sebulan kemudian tiba-tiba Puma drop, dan itu dropnya itu udah parah banget sih. Dan itu aku langsung bawa ke pet shop lagi dan katanya ini udah
parah banget, karena aku pikir si Puma ini awalnya nggak bisa pup, karena waktu itu dia cuman kayak waktu itu aku masih ngeliat si Puma tuh kencing tapi nggak bisa kayak pup gitu loh. Jadi aku pikirnya dia kayak apa sih, sembelit ya, nggak bisa pup gitu kan. Jadi aku bawa, aku kira sembelit, ternyata katanya kena lagi lah, flut di situ, kencing darah lagi. Dan katanya ini udah parah banget sampai waktu itu harus di kateter lagi, dan Puma itu nggak dibius. Aku ngelihatnya di situ kayak udah kasihan banget, karena di situ sikonnya mungkin dia sakit, nahan sakit, abis itu dia nahan sakit lagi karena pas di kateter kan nggak dibius ya, jadi pasti sakit di situ. Aku ngeliatnya kayak kasihan banget gitu kan ya, sampai dokternya nanya ini kenapa lagi ya. Aku bilang ya aku udah ngikutin saran-saran ini sampai dikasih obat Cystaid ya kalau nggak salah, disuruh minum itu, terus aku lakuin gitu kan. Dan akhirnya katanya ya udah si Puma di kateter di situ. Kebetulan itu pet shop pertama yang aku kesana sebelumnya itu, dan ternyata ada di situ. Jadi aku langsung si Puma langsung di kateter di situ, dan katanya harus dirawat inap. Oke lah, di situ dirawat inap kan ya. Tapi pas dirawat inap itu kayak Puma tuh udah, ya aku sih mikirnya tuh emang udah lemes ya si Puma, karena emang awalnya pun kayak gitu. Dan di situ kayaknya itu terakhir kali aku ngelihat Puma masih ada gitu di dunia ini gitu kan. Waktu itu aku inget banget kalau pas dia dibawa ke ruangan buat inapnya dia gitu, di situ aku masih kayak Puma sehat ya gitu ya, biasa lah ya kita ngobrol kita gitu kan, kayak aku nggak tega gitu kan. Terus aku pamit pulang sama Puma gitu kan, dan Puma di situ ngeliatin aku kayak apa ya, ngeliatin itu bener-bener ngeliatin kayak nggak mau ditinggal pulang gitu. Dan di situ aku kayak ngerasa di situ aku juga ngerasa gimana ya, kayak pengen aku bawa tapi Puma harus dapat perawatan kan gitu kan. Udah di situ aku balik, dan setiap hari emang ketika dirawat inap di situ tuh kayak ada info-info dari WA gitu tentang perkembangannya Puma. Ketika Puma rawat inap pertama itu perkembangannya baik ya, sampai akhirnya Puma mau makan. Tapi pas dirawat inap kedua ini katanya Puma udah bener-bener kayak susah banget buat makan, kayak makan tuh harus disuapin, minum pun juga gitu kan. Dan katanya masih kencing darah. Sampai hari ketiga atau keempat dokternya tuh bilang, nelfon aku kayak, Kak ini Puma kayaknya emang apa ya, dalam apa ya, saluran kemihnya gitu ya udah parah banget. Karena biasanya rawat inap keempat atau kelima nih udah bersih, tapi ini Puma nggak sama sekali, masih keluar darah aja gitu. Dan kalau nggak disuapin dia nggak mau makan gitu kan. Kayak dokternya nyuruh aku buat USG lagi, tapi saat itu aku nggak bisa. Sampai akhirnya ya udah, kata dokternya nggak apa-apa sih selama Puma mau makan. Tapi ternyata besoknya aku nggak salah, takdir berkata lain, Puma nggak ada. Katanya jam 10 atau jam 11 Puma nggak ada gitu. Pas aku ditelepon sama dokternya bilang kalau si Puma udah nggak ada, nggak bisa bertahan. Itu aku bener-bener kayak sedih banget, karena Puma ini kan aku adopsi dari umur 3 bulan. Jadi ibaratnya ya dari kecil tuh sama aku, bener-bener deket banget sama aku. Dia kucing yang penurut, pasrahan. Aku di situ bener-bener kayak shock, gimana ya, kayak nangis terus kan, karena aku masih kayak nggak ikhlas gitu kalau Puma nggak ada. Aku tahu Puma mungkin udah nahan sakit, udah capek, dan mungkin ya Tuhan lebih sayang Puma gitu biar dia nggak sakit terus. Tapi di situ aku kayak jadi kayak ngerasa sempat nyalahin diri aku, kenapa nggak aku bawa langsung ke USG, atau kenapa aku nggak bisa rawat Puma dengan baik. Pokoknya pikiran kayak gitulah yang datang ke aku gitu kan. Karena kata dokter Puma tuh ini apa ya, matinya masih di umur muda, 5 tahun, at least mungkin 34 tahun tuh masih muda. Tapi sampai ditanyain sama dokter aku, apa ini Puma perkawinan itu sedarah apa enggak gitu kan. Aku bilang aku nggak tahu, karena ini aku adopsi dikasih sama teman aku, karena aku minta kucing warna abu-abu dan dikasih lah sama teman aku kucing ini. Jadi aku nggak tahu pasti ini si Puma ini hasil dari perkawinan sedarah atau enggak, aku nggak tahu. Dan Puma matinya 22 September 2024, dan dia dikubur di halaman rumahku, karena biar aku sering-sering apa ya, ngelihat Puma, tengokin Puma gitu kan. Karena jujur apa ya, aku sempet nggak mau seharian tuh, nggak mau ngapa-ngapain, bener-bener nggak mood itu sehari. Karena di sisi lain aku masih punya kucing yang anaknya Puma, yang
untungnya masih sehat dan bisa menghibur aku. Jadi di situ aku kayak terobatin lah gitu kan. Sedangkan ya di situ aku juga mikir kayak oke, mungkin ini dikasih cobaan ini biar aku bisa ngerawat anabol aku tuh lebih baik lagi yang ini. Jadi aku benar-benar sekarang ngerawat anabol aku nih dengan lebih baik lagi gitu kan. Jadi ya gitu sih pengalaman aku, sempat kehilangan anabol aku dan sekarang aku mau kasih aware ke kalian. Oke, sekarang di sini ini share dari pengalaman aku ya, ini aku kasih kayak info ke kalian jangan sampai ngalamin atau ngelakuin hal yang sama kayak aku. Di luar lain itu kalian bisa cari informasi sendiri atau dari pengalaman-pengalaman yang punya anabol juga. Oke, pertama, kalau misalkan kalian punya anabol yang minumnya sedikit-sedikit banget, itu kalian wajib cek sih menurut aku. Jadi biar dibawa ke pet shop biar tahu ini kenapa, karena biar jangan sampai kayak kuman, karena jadi saluran kemihnya itu kurang lancar ya kan, karena minumnya sedikit. Kedua, jangan gonta-ganti makanan tuh, yang apalagi yang misalkan kayak kurang bagus lah ya. Banyak kok informasi yang makanan yang sebenarnya kurang bagus buat anabol, apalagi yang buat cowok. Kalau bisa sih kasih yang urinary, karena kucing cowok itu emang rentan banget terkena flu atau kencing darah. Ketiga, kalau misalkan udah ada kencing darah, itu kalian mendingan bawa anabol kalian cepet-cepet deh, biar kalian tuh nggak ngalamin hal sama kayak aku. Keempat, pokoknya ajak main anabol kalian, ajak dia gerak terus, bikin dia senang. Biar apa? Biar dia juga mau minum. Karena kalau misalkan anabol kalian cuman males-malesan nggak gerak, ya minumnya juga sedikit. Dan anabol aku si Puma ini emang tipe yang anabolnya tuh kayak bukan malas gerak sih, cuman emang pendiam. Anabol tipe yang pendiam, bukan yang aktif. Jadi udah dia jarang minum, dia juga jarang gerak kayak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin sebelumnya udah pernah ngerasain juga kehilangan anabol, apalagi karena kencing darah, sehat-sehat kalian juga semuanya. Yang udah ikhlasin anabol kalian tuh udah sama anabol aku, udah senang-senang di sana, udah nungguin kita nanti di sana ketemu mereka, tinggal minta sama Tuhan buat gabung bersatu lagi sama anabol kita, buat main bersatu lagi sama anabol. Kucing aku teriak-teriak, kedengeran nggak? Dia nyariin aku. Terus buat kalian yang punya kucing masih sehat, pokoknya jaga baik-baik kucing kalian, jangan sampai ngalamin hal sama kayak aku. Dan itu udah aku kasih tahu aware-nya, info-infonya, jangan sampai kayak gitu. Terus ketiga, buat kalian yang anabolnya lagi kena flu, mending kalian langsung cepet-cepet bawa ke pet shop. Kalau itu pertama kali, langsung bawa aja ke pet shop, nggak usah nyari-nyari info di mana obat kencing darah, nggak usah, langsung bawa ke pet shop aja. Pokoknya jalan terbaik itu langsung bawa ke pet shop, ke dokter pet vet ya kan. Udah gitu aja sih, pokoknya ini cuma sekedar sharing aja. Dan kalau misalkan udah gitu aja lah, pokoknya aku nggak tahu mau bahas apa lagi. Pokoknya di sini aku cuma sekedar kayak sharing info, aware ke kalian buat jaga anabol kalian lebih baik lagi. Udah gitu aja. Oke, terima kasih sudah nonton video vlog aku. Ditunggu video vlog lainnya. Semoga kalian gak bosan dengerinnya atau ngeliat aku sedihnya, cengengnya. Oke, gitulah. Oke, bye.